Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marlianka Ines, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kali ini, video ini saya buat sebagai pemenuhan untuk kegiatan ujian tengah semester dari mata kuliah Program Perlibatan Orang Tua dan Masyarakat dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Mumun Mulyati, MPD. Baiklah, langsung saja kita saksikan video ulasan materinya. Pada dasarnya, semua jenis atau macam lingkungan dan fasilitas umum atau sosial yang ada di masyarakat dan ada di sekitar anak dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pengembangan atau pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini, sepanjang relevan dengan kompetensi dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh anak. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam yang terdapat di sekeliling kita. Contohnya adalah batu-batuan, hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial sangat tepat digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan, karena lingkungan sosial ini berkenaan dengan interaksi anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memanfaatkan lingkungan sosial, anak akan dapat mempelajari bagaimana interaksi yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Contoh belajar di lingkungan sosial. Yang pertama, anak dapat mengenal adat istiadat lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, anak dapat mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk setempat. Dan yang ketiga, anak dapat mengenal kehidupan beragama di lingkungan sekitar ia tinggal. Lingkungan buatan terbentuk sebagai hasil modifikasi manusia di lingkungan alam. Lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya bisa kita lihat ke Taman Mini Indonesia Indah dan juga Kebun Binatang Ragunan. Cara pemanfaatan lingkungan. Pertama, dengan cara membawa anak ke dalam lingkungan. Kedua, membawa lingkungan ke dalam kelas. Membawa anak ke dalam lingkungan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, karya wisata. Yang kedua, camping. Dan cara ketiga, survei atau pengamatan. Kemudian cara pemanfaatan lingkungan yang berikutnya yaitu dengan cara memasukkan lingkungan ke dalam PAUD, yaitu seperti mendatangkan atau mengundang narasumber untuk berbicara secara langsung di depan anak-anak mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing. Langkah pemanfaatan lingkungan untuk kegiatan PAUD. Perumusan tujuan ini pun sangat penting karena akan menjadi acuan dalam penentuan materi ajar atau informasi apa saja yang harusnya diperoleh oleh anak, dengan cara bagaimana materi ajar dapat dipelajari secara efektif oleh anak dan apa yang dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan perkembangan atau pembelajaran oleh anak. Berikutnya adalah penentuan objek lingkungan yang akan dipelajari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan objek lingkungan yang akan dipelajari. Pertama, jarak tempuhnya jangan terlalu jauh. Yang kedua, waktu tempuhnya juga tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, biayanya harus ditekan seminimalis mungkin. Yang ketiga, perumusan bentuk-bentuk kegiatan. Hal ini sangat penting agar kegiatan anak di luar lingkungan sekolah terarah dan terstruktur. Guru tentunya harus menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan bila anak berada di luar lingkungan sekolah. Dan yang keempat adalah penyiapan hal-hal yang bersifat teknis. Tentunya sebelum melakukan kegiatan di luar sekolah, guru harus mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis seperti surat izin mengunjungi suatu tempat tertentu, absensi anak-anak, dan juga bisa berupa aturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan.
Dampak dari pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran adalah dapat meningkatkan segala aspek perkembangan pada anak usia dini, meliputi aspek fisik, intelijensi, aspek sosial, dan aspek emosional.